Perjalanan sejarah Indramayu diwarnai dengan kisruh perebutan tahta. Kisruh bermula ketika Wiralodra III wafat mendadak. Sebelum wafat, ia belum sempat menunjuk calon penggantinya. Sementara di sisi lain, Raden Benggala selaku putra tertua menganggap diri paling pantas menggantikan kedudukan ayahnya. Begitupun juga dengan Raden Benggali, merasa lebih berhak atas tahta dibandingkan kakaknya. Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Batur sedulur sekampung, pertentangan kedua saudara kembar itu berlangsung berlarut-larut. Masing-masing memiliki pengikut setianya sendiri-sendiri, sehingga pemerintahan di Kadipaten Indramayu terpecah belah menjadi dua kubu. Masing-masing bersisik kuku dengan ego dan nafsunya sendiri-sendiri. Sementara di sisi lain, Kesultanan Mataram yang berkedudukan sebagai pemerintah pusat sedang diguncang pemberontakan. Suasana semacam itu akhirnya dimanfaatkan oleh VOC Belanda untuk merebut Indramayu dari kekuasaan Mataram. Kisruh perebutan tahta antara Raden Benggala dan Benggali yang melibatkan campur tangan VOC Belanda dikisahkan dalam naskah Babadermayu. Peristiwa terjadi selepas Raden Sawerdi yang bergelar Wiralodra III wafat mendadak. Dalam Babadermayu disebutkan bahwa Wiralodra III mempunyai 4 orang anak. 2 orang laki-laki kembar yang diberi nama Raden Benggala dan Raden Benggali. Anak ketiga berjenis kelamin perempuan yang kelak diperistri oleh Raden Singawijaya. Sedangkan anak terakhir berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Wangsa Winata. Ketika Wiralodra III meninggal dunia, ia belum sempat mewasiatkan siapa yang kelak menduduki jabatan Adipati Indramayu. Sehingga para pembesar di Indramayu merencanakan pengangkatan Raden Benggala sebagai adipati selanjutnya. Pertimbangannya adalah karena kedudukannya sebagai anak tertua. Merasa lebih dekat dengan ayahnya, serta juga merasa lebih pintar dibandingkan kakaknya. Raden Benggali berontak atas rencana pengangkatan kakaknya sebagai adipati. Raden Benggali memproklamirkan ketidaksetujuannya secara terang-terangan. Anehnya, tindakannya itu didukung oleh sebagian pembesar Indramayu dan saudara-saudaranya. Selepas peristiwa keberatan Raden Benggali atas rencana pelantikan kakaknya, maka meletuslah keributan antar sesama keluarga di Kadipaten Indramayu. Bahkan hampir-hampir saja terjadi pertumpahan darah di antara kedua belah pihak. Akhirnya, demi terciptanya kedamaian di Indramayu, para punggawa dan pembesar Kadipaten Indramayu sepakat menunda pelantikan Raden Benggala pada masa ini. Selama 5 bulan Indramayu tidak memiliki adipati, urusan kepemerintahan dilaksanakan oleh para pejabat pengganti adipati. Mengamati kondisi Indramayu yang kacau balau ini, karena kisruh perebutan tahta dan tidak terurus oleh Kesultanan Mataram, VOC Belanda memanfaatkan suasana. Mereka mengirimkan seorang komandan satuan militer yang bernama Van den Bosch untuk menawarkan persahabatan dan penyelesaian masalah. VOC Belanda mengusulkan bahwa untuk menghindari perpecahan Indramayu, maka baik Raden Benggala maupun Benggali berhak menduduki tahta. VOC mengusulkan agar Raden Benggala tetap dilantik sebagai Adipati Indramayu selama 3 tahun. Adapun untuk 3 tahun selanjutnya dijabat oleh Raden Benggali. Usulan VOC yang semacam itu akhirnya diterima oleh kedua belah pihak.
Mereka menganggap VOC memberi solusi yang adil, sehingga dengan solusi semacam itu, Kadipaten Indramayu terbebas dari perang saudara. Kala itu para pejabat di Indramayu tidak menyadari bahwa di balik usulan VOC yang sepertinya baik itu tersimpan niat busuk. Selepas disahkannya kesepakatan di antara kedua belah pihak, Raden Benggala dilantik menjadi Adipati Indramayu dengan gelar Wiralodra keempat. Sementara Raden Benggala dibawa oleh VOC Belanda ke Batavia, ia dijadikan sebagai tamu kehormatan oleh Belanda. Pada saat menjadi tamu kehormatan di Batavia, pemikiran Raden Benggala sedikit demi sedikit terpengaruh oleh Belanda, sehingga lama-kelamaan hasratnya untuk menjadikan Indramayu sebagai bagian dari kekuasaan VOC Belanda menjadi tinggi. Pada masa pemerintahan Wiralodra keempat, Indramayu cenderung tidak stabil. Para punggawa dan pembesar Indramayu terkotak-kotak. Ada yang mendukung Raden Benggala, ada pula yang mendukung Raden Benggala. Sementara Raden Benggala selalu was-was dalam memerintah karena merasa mengemban jabatan yang sementara. Dengan kondisi yang seperti itu, Raden Benggala banyak menghabiskan masa pemerintahannya dengan banyak memperdalam ajaran agama. Setelah 3 tahun, tibalah waktunya pergantian kekuasaan. Raden Benggala dilantik menjadi Adipati Indramayu dengan gelar Singalodra. Gelar ini menyalahi gelar Adipati Indramayu sebelumnya, yaitu Wiralodra. Meskipun gelar baru tersebut diambil dari nama ayah Wiralodra pertama, yaitu Arya Wiralodra. Setelah pengangkatan Raden Benggala sebagai Adipati Indramayu yang baru, Raden Benggala lebih memilih bertolak ke Cirebon bersama anaknya Raden Kertawijaya untuk berbakti kepada Sultan Cirebon. Oleh Sultan Cirebon, Benggala diberi jabatan sebagai guru agama bagi para pangeran di Kesultanan Cirebon, sementara anaknya dijadikan sebagai penguasa di Panjunan. Pada masa pemerintahan Raden Benggala, Indramayu secara politik betul-betul dikendalikan Belanda. Segala kebijakan pemerintahan menurut ide maupun saran dari Belanda. Namun, pemerintahan Raden Benggala tidak bertahan lama, sebab baru saja memerintah selama 3 bulan. Ia diterjang penyakit misterius sehingga menyebabkannya wafat. Selepas kematian Raden Benggala, yang menggantikan kedudukannya sebagai Adipati Indramayu adalah Raden Semaun, anak laki-laki tertuanya. Raden Semaun dilantik menjadi Adipati Indramayu atas rekomendasi Belanda. Adapun gelar yang disandangnya adalah Wiralodra kelima. Dalam urusan gelar, Raden Semaun bertolak belakang dengan pendapat ayahnya yang memilih gelar Singalodra. Karena pada masa pemerintahan Wiralodra V, Indramayu sudah dikendalikan Belanda, rakyat mulai muak pada adipatinya. Mereka menganggap pemimpin mereka lemah dan tidak lebih dari boneka dan kaki tangan Belanda. Sementara di sisi lain, bebarengan dengan masa pemerintahan Wiralodra V, di wilayah Cirebon meletus pemberontakan yang dimotori oleh Bagus Rangin, seorang pejuang kenamaan asal Bantarjati, Majalengka, yang menentang para penguasa yang menjadi kaki tangan Belanda. Perjuangan Bagus Rangin mendapat dukungan dari rakyat Indramayu. Oleh karena itu, mereka berniat merampas Kadipaten Indramayu dari tangan Wiralodra V. Bagus Rangin memiliki ribuan pejuang yang tangguh. Di antara pemimpin pasukan yang terkenal adalah Bagus Kandar, Bagus Surapersada, Bagus Leja, Bagus Sena, Bagus Rit, dan lain sebagainya. Rencana penaklukan Indramayu di bawah komando Bagus Rangin disusun dengan matang. Namun rencana penyerangan dibocorkan oleh seorang wanita yang bernama Nyi Jaya. Nyi Jaya melaporkan rencana Bagus Rangin kepada Wiralodra V, sehingga Wiralodra V mengutus Pati Astananya untuk memadamkan pemberontakan dengan membawa ribuan bala tentara Indramayu menuju Bantarjati. Akan tetapi upaya penumpasan ternyata gagal. Pati Astananya dan sebagian besar prajurit Indramayu justru dapat mudah dibantai oleh para pemberontak. Kekalahan Indramayu membuat Wiralodra V terpukul. Sementara bagi pemberontak, kemenangan tersebut dianggap sebagai jalan pembuka menuju penaklukan Indramayu.
Oleh karena itu, para pemberontak bergerak menuju pendopo Indramayu untuk merebut pusat pemerintahan. Akan tetapi, sebelum pemberontak menyerbu pendopo, Wiralodra V dengan cepat meminta bantuan Belanda. Setibanya di Indramayu, perang yang didahului dengan tipu muslihat Belanda akhirnya mengalahkan pemberontak. Para panglima perang pemberontakan banyak yang tewas, sementara sisanya berhasil menyelamatkan diri, termasuk pemimpin utamanya Bagus Rangin. Keberhasilan Belanda dalam menumpas pemberontakan di Indramayu rupanya harus dibayar mahal oleh Wiralodra V. Belanda menekan Indramayu untuk segera membayar lunas biaya perang. Sedangkan di sisi lain Indramayu kala itu benar-benar jatuh miskin karena perang yang berkepanjangan. Maka sebagai gantinya, Wiralodra V menyerahkan Indramayu pada Belanda. Mulai selepas itu, Indramayu secara total menjadi bawahan Belanda. Jatuhnya Indramayu ke tangan Belanda pada nyatanya adalah dampak dari kisruh perebutan tahta di masa Raden Banggala dan Benggali. Kisruh tersebut merupakan jalan pembuka bagi Belanda untuk menguasai Indramayu secara perlahan-lahan. Demikian kisah tentang Raden Benggala dan Raden Benggali yang saling merebut tahta di Kadipaten Indramayu, sehingga kekuasaan Indramayu jatuh di tangan Belanda. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.